Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat RSI Aminah, apa kabar? Perkenalkan, saya Tika. Di sini nanti kita selama beberapa menit ke depan akan live di IG kami @rsislam_aminah.blitar yang akan membahas atau mengupas tuntas masalah pertulangan. Tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana sih cara menjaga kesehatan tulang dengan tips dan triknya untuk mendeteksi osteoporosis. Sebelumnya saya sapa dulu Sobat RSI Islam Aminah di Blitar ya. Apa kabar semuanya? Saya rasa semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, nanti kita sebelumnya akan memberikan informasi penting tentang Rumah Sakit Islam Aminah Blitar yang akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Kak Reni. Kak Reni, dipersilahkan. Terima kasih Kak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Perkenalkan, saya Reni Anitya, perwakilan tim PKRS RSI Aminah Blitar. Di sini saya akan kembali mengingatkan apa saja layanan-layanan tersedia di RSI Islam Aminah Blitar. Rumah Sakit Islam Aminah Blitar adalah rumah sakit swasta yang beralamat di Jalan Kenaring nomor 54 Kota Blitar. Ada beberapa layanan yang tersedia, salah satunya poli rawat jalan, ada poli mata, poli anak, poli opjin, poli syaraf, poli penyakit dalam, poli ortopedi, dan poli bedah. Nah, di era pandemi COVID seperti sekarang ini, rumah sakit kami memberikan layanan baru, salah satunya ada telemedicine dan juga home care. Untuk telemedicine itu sendiri adalah layanan konsultasi kesehatan secara online, jadi Anda tidak perlu berobat ke rumah sakit kami, cukup konsultasi dari rumah dengan dokter spesialis anak kami ataupun dokter umum kami, dan obat akan kami antar ke alamat Anda. Nah, untuk home care itu sendiri, antara lain ada konseling laktasi, pijat bayi, kemudian ada wound care atau rawat luka, ada fisioterapis tumbuh kembang anak. Nah, caranya gimana? Caranya mudah sekali. Anda tinggal hubungi ke nomor call center kami di nomor 0830 801 662 atau di nomor WhatsApp kami 081 220 732 426. Anda juga tidak perlu khawatir untuk ketinggalan info dari rumah sakit kami, karena kami akan selalu mengupdate info-info terbaru di IG RSI Islam Aminah dan Blitar ataupun di fanspage Facebook kami di RSI Islam Aminah Blitar. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Reni atas informasi yang telah diberikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi sobat tercinta di seblitar Raya. Selanjutnya langsung saja kita pada tema pada siang hari ini, yaitu bagaimana sih tips dan triknya mencegah osteoporosis, yang pastinya siang hari ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Dr. Elvia, spesialis ortopedi. Yang pasti saya bersama dokter yang tak kalah cantik, pinter, dan yang pasti lagi hits di Kota Blitar. Sebelumnya kita sapa dulu dokternya. Halo dokter, assalamualaikum. Gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya lihat Mbak yang cantik juga saya bisa. Oh gitu, terima kasih dokter. Ya. Bagaimana dokter? Bisa langsung saja kita mulai pembahasannya ya dokter? Boleh. Sebenarnya saya pernah mendengar dokter di Blitar ini banyak para orang-orang itu mengira osteoporosis itu hanya bisa diderita oleh mereka yang usianya sudah usia lanjut. Apa benar seperti itu dokter? Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu ya definisi dari osteoporosis itu apa. Iya. Osteoporosis itu merupakan suatu kondisi di mana kepadatan tulang kita itu menurun. Kepadatan tulang yang menurun itu penyebabnya bisa banyak. Paling lumrah atau paling natural itu diderita oleh beliau-beliau yang sudah berusia sepuh. Usia sepuh itu definisinya adalah di atas 40-50 tahun. Iya, itu dokter ya. Sehingga mengalami penurunan kepadatan tulang. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya osteoporosis ini bisa terjadi pada usia lebih muda, seperti misalnya pada beliau-beliau yang mengalami sakit tertentu sehingga dia harus tidur posisi
posisi tidur dalam jangka waktu yang lama, Iya. sehingga tidak ada pergerakan, sehingga tubuh tidak banyak bergerak, tulang pun otomatis juga akan mengalami penurunan kepadatan. Gitu ya dokter. Itu salah satunya, dan banyak hal seperti misalnya patah tulang itu juga bisa menyebabkan kondisi tulang itu akan lebih turun karena tidak bisa digerakkan, pasien takut untuk menggerakkan tulang, sehingga bisa terjadi osteoporosis. Gitu ya dokter. Berarti pada intinya penyebab osteoporosis ini apa dokter? Oke, ya kalau kita mau berbicara sebab itu kita harus membagi dua dulu. Ada osteoporosis yang primer. Primer itu disebabkan ya karena menurunnya kepadatan tulang. Tapi kalau yang sekunder itu ada penyebab lain. Misalnya ada suatu sakit tertentu, seperti misalnya tadi yang disebut ada fraktur, ada penyakit metabolik yang lain. Kalau misalnya itu adalah osteoporosis yang primer, yang utama, itu disebabkan karena dalam tulang itu kita tersusun dari beberapa sel. Di sel itu satu sel untuk membangun jaringan tulang, satu lagi sel untuk menyerap jaringan tulang. Karena tubuh kita itu berkembang, ada waktunya dia dibangun, ada waktunya dia dihancurkan, nanti dibangun lagi. Jadi selalu muda. Kemudian bila mana pada beliau-beliau yang sudah usia, itu dia mengalami ketidakseimbangan antara sel yang membangun tulang dan sel yang menyerap tulang. Itu di atas 45 tahun ya dokter? Biasanya diderita paling banyak oleh wanita setelah masa menopause. Kenapa kok harus wanita dokter? Apakah para bapak-bapak atau para laki-laki tidak mungkin terjadi osteoporosis? Bisa terjadi, tetapi rasionya perbandingannya 4 orang wanita banding 1 orang pria. Kenapa pada wanita lebih sering? Karena proses tadi tuh kehidupan sel tulang itu dia tuh tergantung sekali sama hormon yang namanya estrogen. Di mana estrogen itu adalah hormon yang paling penting, hormon utama dalam tubuh wanita. Pada saat dia sudah menopause, maka akan menjadi penurunan jumlah estrogen. Sebenarnya tidak hanya estrogen, ada beberapa hormon lain, tapi yang paling utama adalah estrogen. Pada saat estrogen itu turun, dia tidak bisa menjaga itu antara kehidupan sel yang membangun dan sel yang menyerap. Sehingga seringkali sel yang menyerap ini dia bekerja lebih aktif. Sehingga tidak ada waktu atau kesempatan untuk tulang itu dibangun lagi, diserap, terus akhirnya dia kepadatannya akan semakin menurun. Kira-kira untuk mencegah itu supaya pada usia muda ataupun pada usia-usia lanjut minimal untuk memperlambat proses terjadinya osteoporosis, apakah kita harus mengkonsumsi makanan-makanan khusus yang bisa mencegah atau menghambat terjadinya osteoporosis itu sendiri dokter? Jadi proses pertumbuhan tulang atau proses kepadatan tulang itu kita membangun mulai dari kita kecil dan mencapai masa maksimal itu pada saat kita usia 35 tahun. 30 sampai 35 tahun itu adalah masa maksimal. Setelah 35 tahun itu pasti terjadi penurunan. Sehingga kalau ditanya, jadi harus gimana? Ya dari kecil sampai usia 30 sampai 35 tahun kita makanannya harus cukup nutrisinya. Semua makanan itu bagus, ya kan? Karena Allah menciptakan makanan banyak sekali. Tinggal bagaimana kita mengolah. Kalau tiap hari makanannya pilihannya yang berlemak aja juga nggak bagus. Jadi harus 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Kemudian pada saat itu usia kecil sampai usia 30 sampai 35, satu makannya harus cukup, nutrisinya terjaga. Nutrisi itu semua, tidak ada kekhususan, ya kan? Kemudian yang kedua harus bergerak. Kenapa bergerak? Harus aktivitas yang cukup karena tulang itu dia nempel sama otot. Kalau otot itu tidak bergerak, kalau diam saja, otomatis otot itu tidak melakukan stimulus pada tulang. Kalau tidak ada stimulus pada tulang, tulangnya akan terjadi osteoporosis tadi itu. Dan deposisi kalsium, vitamin D itu terjadi pada saat sampai usia 30-35 tahun. Jadi harus dilakukan apa? Ya tadi makan yang cukup dan aktivitas yang cukup. Itu untuk menjaga bagaimana kepadatan tulang kita. Jadi tidak dokter, untuk makanan itu tidak ada batasannya. Jadi supaya tidak terjadi osteoporosis atau memperlambat terjadinya osteoporosis, kita harus makan makanan ini, harus makan makanan itu. Ya, tidak seperti itu ya dokter ya. Kita harus menjaga keseimbangan tubuh. Intinya tubuh kita itu adalah seimbang, tidak hanya di bidang orto atau bidang bedah tulang saja. Dalam semua aspek itu tubuh kita harus seimbang. Makan yang cukup, dalam arti yang cukup itu nutrisinya juga cukup, ya kan? Makan tidak boleh berlebih, karena kalau berlebih, misalnya kalorinya banyak, tubuh menjadi, maaf ya, bukan pasti sini ya, tapi menjadi lebih lebar. Seperti saya ya dokter. Oh gitu ya.
tubuh itu bebannya besar, otomatis ya. Kalau tubuh itu bebannya besar, otomatis tulang ini bekerjanya juga akan lebih besar, energinya lebih besar. Jadi kemungkinan untuk terjadi osteoporosis juga lebih besar. Berarti pada ya maaf ya orang-orang yang berat badannya berlebih, saya tidak bilang gemuk ya dokter ya, hanya berat badannya mungkin berlebih itu pasti akan terjadi resiko tinggi terjadinya osteoporosis. Benar seperti dokter? Ya, beresiko itu kan tidak selalu ya. Iya benar. Orang sehat tidak selalu osteoporosis, tapi Iya. orang yang tidak sehat juga tidak selalu tidak osteoporosis. Begitu. Kira-kira apakah ada dokter aktivitas khusus atau olahraga khusus untuk mengatasi osteoporosis? Kalau olahraga khusus tidak ada. Semua aktivitas itu bagus, semua olahraga itu bagus. Cuman tinggal tergantung bagaimana tubuh kita. Misalnya kalau badannya itu proporsional, mau lari, mau tenis, mau olahraga yang energinya besar, high impact energi gitu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang bebannya besar, ya jangan olahraga yang bebannya besar. Yang low impact itu apa? Seperti misalnya berenang, itu yang paling mudah. Jadi tidak ada olahraga khusus. Olahraga khusus itu ada membatasi olahraga bila mana memang sudah terdiagnosis sebagai osteoporosis gitu. Jadi kita harus mengurangi aktivitas yang berat. Tapi kalau olahraga khusus untuk meningkatkan kepadatan tulang tidak. Mungkin sobat RS Aminah banyak yang bertanya-tanya, apa sih dokter tanda-tanda terjadinya osteoporosis itu? Kok harus dilakukan olahraga yang seimbang, nutrisi yang seimbang seperti itu. Jadi nanti supaya sobat RS Islam Amin itu tahu, oh saya dengan usia sekian kok rasanya seperti ini, tanda gejalanya seperti ini, apakah ini saya terjadi osteoporosis? Apakah osteoporosis ini bisa diketahui jika kita melakukan foto ronsen tulang? Seperti itu dokter. Oke, jadi kalau osteoporosis itu satu tidak bisa dilihat dari foto ronsen. Oh gitu Kan? Jadi osteoporosis itu kita harus melihat menggunakan alat khusus, bone mineral density itu untuk mengecek ada scoringnya Itu jenis pemeriksaannya ya dokter ya. untuk mengecek kepadatan tulang. Kemudian tadi pertanyaan yang lain adalah tanda-tanda dan gejalanya terjadinya osteoporosis. kalau osteoporosis itu disebut juga silent disease, gitu ya. Silent disease. Jadi dia tuh Iya. tidak ada suaranya. Oh, gitu ya. Tiba-tiba aja gitu kan. Bukan nggak ada suaranya tiba-tiba tinggal pergi, bukan ya. Nggak ada suaranya. Sakitnya tuh di sini dokter. Nggak ada suaranya, tiba-tiba fraktur, tiba-tiba patah. Nah itu osteoporosis. Tapi kalau merasa kok sepertinya badanku ringkih ya, itu tidak ada. Jadi tidak ada gejala atau tanda khusus secara klinis. Biasanya langsung muncul dengan patah tulang dalam keadaan energi yang kecil. Misalnya terpleset aja yang harusnya tidak apa-apa, ini jadi patah. Cuman nahan meja yang harusnya tidak apa-apa, dia juga bisa patah. Saya pernah dengar di iklan-iklan ya dokter ya, kalau kalsium tinggi pada susu itu bisa untuk mencegah osteoporosis. Itu memang benar ya dokter? Apa memang itu hanya sekedar iklan saja? Kalau kalsium itu bisa mencegah osteoporosis itu benar, karena kaitannya tadi dengan kita mendeposisi atau membangun tulang kita mulai dari usia 0 sampai 30 sampai 35 tahun ya. Yeah. Tapi kalau susu yang tinggi kalsium akan mencegah osteoporosis, tergantung dulu. Kalau kita menggunakannya itu di masa muda ya masih bisa untuk deposisi kan. Dan sebenarnya tidak hanya susu, sayuran, buah, semua makanan yang kalsiumnya tinggi, vitamin D-nya bagus, itu memang harus kan, nutrisinya harus lengkap tadi tidak Iya, ada benar dokter ya. Tapi kalau sudah di usia tertentu di mana kita sudah tidak bisa mendeposisi kalsium dan vitamin D, nanti terapinya beda lagi. Sudah bukan hanya kalsium dan vitamin D, harus kita evaluasi dulu. Gimana caranya tahu? Datang aja ke RSI ya. Oke, kita tunggu. Iya. Iya, dokter. Ini mungkin ada yang bertanya juga, yang mungkin teman-teman di luar itu bertanya, apakah susu itu bisa berpengaruh bagi mereka yang usianya di atas 45 tahun, seperti susu apa ya, Anlim gitu ya dokter ya? Itu apakah hanya bisa menutrisi saja atau memang itu bisa untuk menyembuhkan atau bagaimana dokter? Pertama kita harus mengevaluasi dulu penyebab dari osteoporosisnya apa. Nah tadi saya bilang ya ada yang primer, ada yang sekunder.
Kemudian untuk pemberian susu seperti itu, kita lihat dulu kasusnya apa. Saya nggak bilang bisa, nggak bilang juga tidak bisa. Oh gitu ya Itu dokter. tergantung kasusnya seperti apa. Saya harus Iya. lihat gitu kan. Jadi supaya tahu, balik lagi datang ke RCC ya. Oke, kita tunggu. Kita mungkin yang mau disampaikan masih ada lagi dokter. Kalau mungkin sudah dirasa cukup, kita masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami. Boleh. Oke, kita coba bacakan dulu pertanyaan yang pertama ya dokter. Pasti susah ya Mbak pertanyaan. Oh. Susah banget ini. Saya sudah gemeteran. Ini ada pertanyaan dari Bos underscore Jeru. Yang pertama, saya bacakan pertanyaan dulu dokter. Assalamualaikum dokter, hobi saya bersepeda. Apakah bisa sebagai upaya menjaga kesehatan tulang? Vitamin dan nutrisi apa yang cocok dan adakah efek buruk saat saya bersepeda bagi tulang dan sendi saya? Oke. Seperti itu dokter. Semua ini boleh saya jawab ya. Bisa langsung dijawab dokter. Jadi semua aktivitas itu bagus, semua olahraga itu bagus selama kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Semua olahraga itu bagus. Bersepeda itu juga bagus, tidak ada masalah. Bagus untuk osteoporosis atau tidak, intinya semua aktivitas dan olahraga itu bagus untuk osteoporosis. Tidak ada aktivitas atau olahraga tertentu khusus untuk osteoporosis. Yang pertama, yang kemudian vitamin dan nutrisi selama kita bisa makan dengan baik, nutrisinya bagus dalam artian makanan itu bisa masuk, segala macam tuh lengkap, tidak pilih-pilih misalnya ya, dan tidak ada suatu sakit yang lain, itu saja sudah cukup. Bagaimanapun sesuatu yang natural yang kita dapat dari bumi ini itu lebih bagus daripada yang tidak natural. Kecuali memang ada indikasi lainnya, namanya saja suplementasi. Suplementasi berarti kan tambahan. Utamanya apa? Utamanya tetap makanan. Kemudian bersepeda itu bagus untuk tubuh, untuk sendi juga bagus. Kecuali bersepedanya itu overuse, berlebihan, karena tubuh kita juga ada masanya, harus ada istirahat. Kalau kita bersepeda terus sampai istirahat ya otomatis tidak akan bagus untuk sendi. Tapi kalau kita bisa mengatur kapan olahraga, kapan harus istirahat, ya itu akan baik-baik saja. Ya dokter ya. Jadi intinya bersepeda itu boleh-boleh saja, tapi tidak harus berlebihan. Karena jika berlebihan bisa bermasalah pada tulang dan sendinya, gitu ya dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Apakah kalau sudah terkena osteoporosis itu bisa disembuhkan? Oke, jadi osteoporosis balik lagi kita harus lihat dulu osteoporosisnya sebabnya apa. Taruhlah misalnya kita membicarakan osteoporosis secara umum pada beliau-beliau yang sudah usia dengan karena salah satu sel tubuhnya lebih dominan daripada sel yang lain, ya kita harus memperbaiki sel tubuhnya. Bisa sembuh atau tidak, kembali lagi tidak ada pengobatan yang bisa memastikan 100% suatu sakit itu sembuh. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha maksimal dan menurunkan kecepatan dari osteoporosis itu terjadi. Jadi misalnya kan kita membicarakannya ini sel ya, kalau selnya itu semakin aktif kan berarti tulangnya kan semakin keropos. Yang bisa kita lakukan adalah menurunkan aktivitas dari sel tersebut, jadi tidak lebih cepat lagi keroposnya. Tapi kalau pertanyaannya apakah 100% akan sembuh dan kembali seperti semula, saya rasa tidak ada yang bisa memastikan karena sesuatu proses itu kan lama, nggak mungkin kita akan memperbaiki dalam sekejap saja. Ya dokter ya, siap. Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, mungkin ada yang mau dijelaskan ini dokter ya. Apakah ada obat khusus untuk osteoporosis itu sendiri dokter? Jadi kalau osteoporosis yang tadi sudah saya jelaskan itu ada obat khusus. Obatnya itu fungsinya untuk menekan pertumbuhan sel yang tadi saya bilang, sel yang menyerap tulang sehingga tulangnya lebih mudah keropos. Obat itu difungsikan untuk menahan atau menurunkan kemampuan si sel itu untuk bekerja.
Jadi dengan begitu kita akan menurunkan kemungkinan atau menurunkan kecepatan dari si osteoporosis ini. Gitu. Ada pertanyaan lagi sebentar ya dokter. Ini mungkin apa sinyal saya ya dokter. Jadi beberapa pertanyaan mungkin ada yang hilang. Mungkin admin bisa dibantu untuk pertanyaan selanjutnya. Oh iya, ini ada satu pertanyaan dari Fafa Mutia, dokter. Ini pertanyaannya, suplementasi kalsium perlu nggak dok untuk mencegah osteoporosis? Terus orang-orang lansia itu perlu nggak dok suplementasi kalsium untuk mencegah osteoporosis? Kita kembali lagi pada proses terjadi osteoporosis, kepadatan tulang ya. Kalau misalnya memang kepadatannya itu bagus, suplementasi ya tidak diperlukan karena judulnya suplementasi tambahan. Bila mana tidak ada yang perlu ditambahkan, yang berarti tidak usah ya. Kalau pada lansia kita harus evaluasi dulu lansianya apa keluhannya, bagaimana scoring untuk tulangnya dan lain sebagainya. Baru dari situ kita bisa menentukan apakah diperlukan atau tidak. Jadi harus kita lihat dulu ya dok, Iya. kita scoring dulu apakah itu nanti kalsiumnya dibutuhkan atau tidak. Jadi tidak harus atau tidak semua itu membutuhkan suplemen. Ya, seperti itu ya dokter. Ini kira-kira jika ada sobat RS Islam Aminah yang ingin konsultasi atau ingin memeriksakan tentang permasalahan tulangnya, itu bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Aminah ya dokter. Itu kira-kira untuk jam prakteknya dokter Elvia sendiri di Rumah Sakit Islam Aminah itu hari apa dan untuk waktunya jam berapa dokter? Jadi di sini untuk poli ortopedi kita ada di hari Selasa dan Jumat jam 3 sore, sekitar jam 3 sore sampai jam 4, tapi tergantung juga ada yang konsultasi di jam berapa. Oh gitu, berarti dokter Elvia ini nanti di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar itu buka praktek setiap hari Selasa dan Jumat ya dokter. Bukan Selasa sampai Jumat ya dokter? Oh bukan dong, nanti Selasa dan Jumat ya dokter. Oh iya. Saya nanti kalau sampai Jumat kan Selasa dan Jumat. Oh iya, perlu dicatat ya sobat RS Islam Aminah, dokter Elvia spesialis ortopedi buka praktek di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar hari Selasa dan Jumat pukul 15. Jadi dokter, sampai pas selesai ya dokter. Sampai nanti selesai. Oh iya, berapapun ya dokter ya. Berapapun. Oke, kita tetap layani. Kira-kira dokter, kembali lagi ke pertanyaan ya dokter. Oke siap. Nggak apa-apa ya dokter? Boleh. Oh iya, masih ada waktu? Sama kamera yang masih mau ketemu saya. Oh gitu, oh iya. Jelas-jelas mau tuh dokter, kan dokternya hits, cantik, smart ya, jadi pasti tetap mau. Jadi kira-kira kasus emergensi apa, kasus darurat apa yang biasanya terjadi pada kasus pertulangan ini dokter? Iya. Kasus emergensi sebenarnya di bidang orto ada 4 ya. Tapi yang paling sering kita temuin adalah satu patah tulang terbuka. Kemudian yang kedua adalah adanya gangguan pada sendi. Biasanya itu peradangan pada sendi itu sudah masuk dalam kasus emergensi ortopedi. Tapi yang paling umum adalah terjadinya patah tulang terbuka. Itu masuk. Jadi kalau patah tulang tidak terbuka itu tidak harus dilakukan segera ya dokter? Kalau patah tulang terbuka itu dia jadinya adalah urgensi. Oh gitu. Darurat ya dokter. Oh iya. Intinya bila mana ada patah tulang, baik itu terbuka atau tertutup, silakan datang ke RSI Aminah. Oke, tetap kita dengan senang hati ya dokter. Iya, dengan senyum gitu. Apakah ada dokter untuk
untuk suntik nyeri sendi bagi lansia. Jadi kan kadang gini dokter, sebagian saya tuh punya apa ya, mbak gitu dokter. Ya tidak hanya mbak sih, ada tetangga-tetangga yang setiap kali berobat atau setiap kali datang ke rumah saya itu selalu berkeluhan kalau orang Jawa keju gitu ya dokter ya. Nah itu apa bisa dikategorikan osteoporosis? Terus itu apakah ada suntik khusus untuk ya istilahnya nyeri-nyeri sendi seperti itu dokter? Ya, jadi untuk kasus yang seperti itu ya, satu kita harus evaluasi dulu penyebabnya apa ya. Jadi penyebabnya tangganya nanti silakan datang ke RS. Tetap kembali lagi ya dokter ya. Kembali ke RS Islam Aminah kita ya. Nanti kita evaluasi dulu. Kalau terasa keju misalnya pada sendi-sendi itu bisa terjadi, itu disebut juga dengan osteoartritis ya. Pada beberapa pada beberapa penelitian itu bisa dilakukan terapi dengan cara disuntik. Nah, suntiknya apa? Obatnya isinya macam-macam ya. Yang intinya adalah untuk mengurangi nyeri dan juga untuk memberikan puas pada sendi, ya kan? Tetapi tidak semua orang itu bisa melakukan. Artinya kita harus evaluasi dulu orang tersebut keluhannya seperti apa, tahapannya bagaimana, baru kita bisa memastikan terapinya. Lagi harus dievaluasi dulu. Tetap harus dievaluasi dan datang ke rumah sakit Islam Aminah kita. Oke. Jalan Kenari ya, Jangan lupa ya, Jalan Kenari nomor 54 Kota Blitar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Oke, ini ada pertanyaan dari Umu_Skalifa Sultan dokter. Ini gini, dok, maaf nggak nyambung dok. Tolong dijelaskan tentang kaki pengkor. Kaki pengkor, kapan harus segera dibawa ke poliortopedi? Kalau usia 6 bulan itu sudah terlambat atau belum? Oke. Kaki pengkor itu biasanya pada anak-anak ya, pada bayi neonatus baru lahir, biasanya bisa dideteksi sejak dia lahir. Jadi itu memang sudah bawaannya. Kapan harus ke poliortopedi? Secepatnya. Jadi secepatnya tahu langsung dibawa untuk dievaluasi. Kalau usia 6 bulan kita bisa memulai terapi untuk kaki pengkor itu dalam usia bayi itu masih usia harian, itu sudah bisa kita lakukan terapi ya kan. Bila memang tegak itu ada kaki pengkor. Bila mana sudah berusia 6 bulan, tetap prinsipnya adalah kita melakukan tindakan untuk memperbaiki, ya kan. Definisi terlambat dan tidak terlambat itu adalah hasil akhir gitu. Tetapi yang sekarang tetap harus kita lakukan suatu usaha karena memang ada keluhan gitu. Kalau tidak ada keluhan ya tidak usah melakukan usaha kan. Tapi kalau ada keluhan kita harus usahakan. Terlambat tidak terlambat itu adalah hasil akhir. Yang penting sekarang kita usahakan dulu dan evaluasi dulu. Kalau misalnya memang ada tindakan di usia 6 bulan ya bisa-bisa saja. Jadi intinya pada usia anak 6 bulan itu tetap harus segera diperiksakan ya dokter, biar tidak terjadi efek samping yang berlanjut. Seperti itu ya dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Mungkin juga sedikit tidak nyambung ya dokter. Apakah vitamin D ini bisa mencegah COVID dokter? Pertanyaan yang menarik. Baiklah. Jadi kita bicara COVID sebenarnya itu sangat sekali ya, sangat luas sekali dan sebenarnya bukan bagian saya untuk berbicara tentang itu. Tapi inti dari sakit itu adalah bila mana tubuh kita mengalami ketidakseimbangan. Iya. Artinya kalau pertanyaannya vitamin D itu berpengaruh nggak untuk COVID? Yang pada saat tubuh kita itu dalam kondisi yang baik, seimbang, nutrisinya baik, dipercaya bahwa itu bisa menurunkan resiko kita terpapar terhadap COVID-19, ya kan? Jadi tidak ada satu kekhususan obat khusus atau terapi khusus yang bisa digunakan untuk mencegah. Yang bisa digunakan mencegah adalah satu, kondisi tubuh kita yang fit, yang kedua social distancing. Jadi di rumah aja. Tapi kalau ada keluhan langsung ke RSI Aminah Jalan Kenari nomor 54. Jangan lupa Jalan Kenari nomor 54 Kota Blitar akan ketemu dengan kami. Kalau tadi pertanyaannya vitamin D apakah bisa
mencegah COVID. Kalau dari saya pertanyaannya, apakah vitamin D bisa mencegah terjadinya osteoporosis, dokter? Pada saat proses deposisi atau pembangunan tulang pastinya bisa, karena itu adalah komponen utama untuk pembentukan tulang kita, vitamin D dan kalsium gitu. Tetapi saya bilang vitamin D dan kalsium kan itu bisa didapatkan juga dari makanan, tidak selalu harus dari sumber tertentu gitu. Karena pada dasarnya kalau kita baik-baik saja, makannya juga enak, tidak ada suatu sakit yang lain, nutrisi kita cukup, insya Allah tidak akan mengarah pada osteoporosis. Intinya keseimbangan yang dibutuhkan ya, dokter. Iya, karena kita hidup itu harus seimbang. Oh iya, benar dokter, benar. Nggak boleh terlalu sering sakit hati, tapi nggak boleh juga Begitu ya, dokter. Iya. Mungkin dokter tahu obat dari sakit hati apa? Oh, mudah aja, ikhlaskan aja nggak apa-apa. Oh gitu ya, dokter. Jadi harus diikhlaskan ya, dokter. Iya, Ya? kalau masih sakit tetap ke RSI Aminah, Jalan Kenari nomor 54 Blitar. Oke, jangan lupa ya, RS Islam Aminah, Jalan Kenari nomor 54 Kota Blitar. Mungkin ada lagi satu pertanyaan, dokter ya. Siap. Oke, dari Naura underscore Nabina. Ini pertanyaannya, dokter mau bertanya, saya menderita skoliosis. Nah, lalu itu apa bisa juga berisiko tinggi terkena osteoporosis? Terima kasih. Skoliosis dan osteoporosis itu tidak berhubungan, dalam artian gini. Kalau beliau itu dengan skoliosis tapi tetap bisa beraktivitas dengan baik, kemudian makanan juga bagus, tidak akan ada pengaruh pada kepadatan tulang. Skoliosis itu perkaranya bukan kepadatan tulang kan? Skoliosis itu perkaranya adalah struktur tulang yang berbeda. Bentuknya gitu ya, dokter. Ya, jadi kalau untuk osteoporosis ya kembali lagi seperti orang pada umumnya, apakah nutrisinya bagus, apakah aktivitasnya bagus. Kalau semua itu bagus, saya rasa insya Allah tidak akan mengarah pada osteoporosis, menurunkan kemungkinan terjadi osteoporosis dengan makan yang seimbang, aktivitas yang seimbang. Jadi kembali lagi tetap harus seimbang. Hidup kita harus seimbang. Benar, oke. Mungkin ada yang mau dijelaskan lagi, dokter? Apa mungkin sudah cukup? Saya rasa sudah cukup ya, tapi kalau misalnya memang ada pertanyaan atau misalnya ada keluhan atau misalnya mau konsultasi, tetap RSI Aminah, Jalan Kenari nomor 54, harinya Selasa Dan Jumat. Oke. jam 3 sore. Saya ulangi lagi ya, dokter, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut atau ingin periksa, berobat, datang saja ke Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, Jalan Kenari nomor 54, Kota Blitar. Harinya hari Selasa dan Jumat jam 3 sore. Jangan sampai lupa. Oke, saya kira tema kita pada hari ini sudah cukup ya, dokter. Kita bahas sudah banyak sekali beberapa pertanyaan tentang vitamin apa yang dibutuhkan, cara mencegah bagaimana, terus apa pengertian osteoporosis itu sendiri, dan pencegah-pencegahannya bagaimana. Saya rasa sudah cukup dijelaskan kepada sobat RSI Aminah Blitar. Dan jika ada yang kurang jelas atau mau dikonsultasi lebih lanjut, tetap datang ke RS Islam Aminah Blitar. Saya rasa dari saya akhiri sekian. Terima kasih telah menonton di IG live kami @RS Islam Aminah Blitar, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.